Shalom. Saya hormati sekasih Bapak Pemerintah Salam yang bulan. Juga sahabat saya sebagai PBBD, terkasih juga Pak Rekanus Kasem, ya, dan teman-teman semua para pejabat dan yang akan diperoleh satu hari ini terus satu semua, ya. Saya ucapkan selamat Paskah, memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya dikasih tema Kristus merubah kehidupan. Saya lihat ini kayaknya tema BPH. Kristus merubah kehidupan, ya. Kita coba ambil saja dari Lukas 24 itu. Di situ diceritakan Yesus mengatakan Tuhan Yesus, kita sebagai hamba Tuhan sudah banyak mengajar, bukan hanya dengar mengajar, ya. Karena Bapak Gembala terjadi, dan di sini juga pejabat-pejabat masih bicara Paskah sudah luar dalam paham mengerti semua. Ya, mungkin lebih hebat dari saya mungkin. Dan kita tahu ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid berjalan di Emmaus itu, kita tahu Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, tetapi kebangkitan Yesus pada waktu itu jelas banyak orang yang ragu atau kurang percaya, bahkan tidak percaya, termasuk murid-murid Yesus. Betul, ya? Kenapa? Karena dengan jelas, ya, murid-murid itu mengetahui kejadian ketika Yesus mau mati di atas kayu salib. Ya, bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak 3 orang muridnya yang dekat dengan Yesus berdoa bersama-sama. Ya, dengan doa yang sama dikatakan begitu doa yang sama supaya Tuhan kalau bisa cawan ini melalui daripadaku. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Ya, doa sampai keluar keringat itu curang seperti darah. Artinya tekanannya begitu kuat. Yesus menghadapi kematian lewat salib ini. Karena memang salib ini adalah hukuman kematian bagi orang-orang penjahat yang besar, saudara. Dan hukum mati itu atas kayu salib. Tapi itu dilakukan kepada Yesus, sehingga Yesus bisa berkata kepada Bapa, kalau mungkin cawan ini dilalui, ya, terlebih biar kehendakmu yang ya. Terus. Nah, kita tahu persis di situ ketika Yesus berdoa seperti itu, murid-muridnya tertidur. Nah, ini ada sesuatu pesan buat kita. Kalau kita belum mengenal Yesus secara dalam, apapun pengajaran yang Tuhan sampaikan buat Anda dan saya terima, kita nggak enteng. Buktinya Yesus sudah bersama muridnya ini, 3 orang murid ini, dia ada berdoa 1 jam aja. Itu semua, kan? Apa kurang dalamnya, apa kurang dekatnya Yesus kepada murid-murid ini? Tapi mereka belum mengerti juga apa yang Tuhan dan Saudara lakukan pada waktu-waktu yang terakhir di hari hidup. Ya. Apalagi kita, saudara, ini murid-murid Yesus itu 12 murid itu dekat sekali, ya. Hubungannya instan, terus menerus setiap hari 24 jam bersama dengan Yesus. Mereka sudah menyaksikan kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan yang bisa Yesus lakukan di dalam pelayanan. Tapi itu masih juga ini, saudara, masih dibutuhkan. Tapi saya begitu, bagaimana dengan kita? Nah, jelaslah ketika Yesus meninggal, mati, ya. Ketika didengar bahwa Yesus itu bangkit, mereka masih ragu-ragu. Buktinya mereka masih tidak percaya. Maka peristiwa di dalam Emmaus itu kan murid 2 orang itu berjalan bersama-sama bicara tentang kematian Yesus, kan. Sehingga tiba-tiba Yesus hadir di sana, mereka nggak kenal Yesus. Karena dia nggak sadar kan bahwa itu adalah Yesus yang hadir bersama dengan mereka. Pada saat mereka mau berjalan ke Emmaus dari Yerusalem, yang berjalan menyumbang dikatakan dalam perjalanan yang cukup jauh dengan jalan kaki kan lumayan. Datang Yesus, sampai akhirnya disitulah ketika Yesus membawa orang ke roti perjalanan kudus, gitu, sudah roti pecah-pecah roti. Baru mereka ini Yesus. Itu mereka tahu tuh Yesus hilang, kan? Nggak ada lagi. Baru mereka, berarti Yesus hidup. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus hidup. Buat kita semua
yang sekarang ini kita ada masuk dalam satu era yang hidup kita sungguh-sungguh mengalami atau menghadapi perubahan zaman dengan pandemi 2 tahun ini yang kita boleh hadapi. Ini semua kan membuat kita betul-betul merubah segala sesuatunya, paradigma kita dirubah tentang Yesus, tentang pelayanan, tentang pekerjaan, tentang banyak hal kita ubahkan, bahkan gaya hidup kita juga berubah kan. Ya hari ini kita pakai masker semua, masih kita pakai masker karena kita jaga-jaga. Ya, nah tapi itu Tuhan dibuka semua. Gereja Tuhan ini Anda pun akan punya cara yang berubah dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan hari-hari ini, mengikut Tuhan dan mengembangkan tentunya. Selagi dulu Bapak Gembala, gereja Tuhan. Ya, nah, jelas kalau kita yang ada di gereja Bapak Gembala kan tingkat kehadiran jemaat kita paling sekarang kan kita 50%. Sekarang udah ini kan ya Pak salah ya. Di gereja kami bahkan 50% udah ada lagi kehadiran jemaat. Ya. Nah yang lain-lain masih banyak yang belum bisa hadir karena dengan alasan bisa ibadah online gitu. Nah mending kalau memang online benar dia ibadah, ya hanya omong doang nggak datang ibadah bilang online, nah gimana sudah dengan kita sebagai gembala utama. Ini adalah taruhan itu. Ini adalah masalah kita. Ya, karena kita hidup di zaman akhir menjelang datangnya Tuhan. Saya dapat secara profetik Bapak Ibu. 7 years, 7 months. 7 tahun, 7 bulan ke depan ini semua. Zaman 7 tahun ini bicara kasih karunia anugerah kita, kesempatan, opportunity. Kalau gereja Tuhan nggak nangkap momentum ini, kita sebentar lagi masuk kepada epidemi. Pandemi juga epidemi, artinya COVID-19 menjadi sesuatu yang wajar dan biasa. Kalau gereja nggak ngerti momentum ini, kita akan ketinggalan zaman. Ketinggalan. Kita nggak akan menang. Inilah waktu penuaian sedang dimulai. Katakan amin. Itu tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya berharap bahwa semua kita dan Bapak Bapak ini mendapat pesan ini. Karena profesi pasca ini adalah pasca yang pertama. Saya katakan hari ini tempat ini 7 tahun berarti kita akan masuk dalam 7 kali pasca. Akan terus berubah dengan cepat Bapak Ibu. Kalau Anda tidak siap, kita kehilangan momentum, waktu, kesempatan untuk mengenai jiwa-jiwa. Nah, di sini kita melihat ketika murid-murid itu mengenal Yesus, ketika baru mereka sadar bahwa itu adalah Yesus, benar-benar Yesus itu hidup. Nah, pada situ mereka sadar, oh ternyata apa yang Yesus katakan selama ini kepada mereka itu adalah benar. Ya, bukan hoax, bukan kebohongan, tapi itu adalah berita kebenaran. Banyak anak-anak Tuhan hari ini, imannya goyah. Menghadapi pandemi, menghadapi masalah-masalah hidup, imannya goyah. Benar nggak ada Yesus? Benar nggak ada Tuhan yang menolong saya? Buktinya saya pasti seperti begini. Saya belum mengalami terobosan, saya belum mengalami kebaikan, saya masih mengalami keterpurukan. Masih banyak yang seperti itu. Sehingga mereka masih ragu-ragu untuk datang ke gereja, ibadah, masih takut-takut. Ya, untuk beribadah bersama-sama umat Tuhan. Ya, masih ragu-ragu untuk takut-takut. Tapi kan mereka tak punya iman. Nggak usah bicara jemaat. Ini mana pejabat-pejabat perlu satu masih mau hadir kan? Pas punya alasan juga kan? Ya, padahal kan perlu satu artinya kalau di wilayah itu kan kita di daerah wilayah kita yang dekat dengan tempat tinggal kita kan? Makanya dibagi wilayah-wilayah. Ya, oke. Dari situ kita bisa melihat kalau gembala pendeta aja tidak hadir, bagaimana jemaatmu? Gembala pendeta itu jadi teladan, harus jadi contoh. Kalau gembala pendeta penakut, jemaatnya penakut semua. Jangan salahkan jemaatmu. Karena gembala penakut. Karena ada jemaat kita berani. Benar tak? Kalau gembala-gembalanya berani, sungguh-sungguh ikut Tuhan,
Dari teladan. Maka jemaatnya akan itu teladan yang baik dari gembala yang baik. Tapi gembala juga, kalau gembala jahat, jemaatnya jadi jahat semua juga. Karena pemimpin ini penting. Teladan pemimpin. Ya. Nah, dari sini kita melihat bahkan kasih Tuhan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini banyak orang yang tidak percaya karena banyak berita-berita kita sudah tahu persis. Alkitab mencatat ya, banyak kebohongan-kebohongan para imam-imam ya, membuat berita palsu. Seluruh prajurit-prajurit Roma itu menyampaikan kabar-kabar palsu bahwa Yesus itu tidak bangkit, dicuri oleh murid-muridnya dan sebagainya, supaya jemaat di Yerusalem pada waktu itu mereka nggak percaya orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu bangkit. Sampai hari ini berita itu tetap tersiar luas. Nah, tugas gereja, tugas kita sekarang harus memberitakan hal ini menjadi sesuatu yang nyata, yang bukti betul-betul supaya meyakinkan semua orang percaya kepada kebangkitan Yesus. Kita bersyukur, saya bersyukur karena ibadah Jumat Agung, perayaan Paskah, tanggal internasional kita merah. Kita bersyukur Bapak Ibu. Ini adalah kebaikan Tuhan buat gereja Tuhan. Coba kalau nggak tanggal merah, mana orang tahu. Tapi karena tanggal merah, pasti Bapak Ibu kalau ada tanggal merah kita boleh senang kan, wah libur kan. Tapi kita pertanyakan, kenapa libur hari ini? Kenapa tanggalnya merah? Kita kasih pertanyaan, oh ini liburan ini. Nah, Jumat Agung kenapa libur merah? Orang yang tidak percaya Yesus akan bertanya juga mereka, libur apa ini? Nah, disitu kan itu Good Friday di kalender kita. Jumat Agung. What next? Apa itu Jumat Agung? Apa itu Good Friday? Yang nggak kenal Yesus akan bertanya loh, ada apa? Kematian Isa Al-Masih. Loh, Isa Al-Masih katanya Tuhan, kok mati? Tapi jangan lupa, Minggu Paskah dia bangkit dari itu. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya! Ini kabar baik buat dunia. Kabar baik untuk semua makhluk, semua bisa melihat ada apa di hari Jumat Agung, ada apa itu Paskah dalam kalender internasional kita. Nah, gereja yang harus meneruskan ini. Warga gereja yang harus meneruskan hal ini kepada semua orang, supaya orang jadi tahu siapa itu Isa Al-Masih, siapa itu Yesus Kristus. Lalu mereka menjadi percaya, terima keselamatan. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu peristiwa yang hebat di Alkitab kita tentunya kisah orang tokoh yang bernama Paulus. Paulus yang tadinya tidak percaya Yesus, anti Kristus. Ya, dia membunuh orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Dia orang hebat, orang pintar, orang Farisi, ahli Taurat, dan dia orang kaya, saudara. Pemimpin besar Yahudi, saudara. Ya, pengaruhnya sangat kuat di Yerusalem. Nah, pada waktu itu kita belajar apa yang Rasul Paulus jadi, saudara. Yang tadi namanya Saulus sebelum jadi Paulus, dia membenci orang-orang tersebut, bahkan dikejar-kejar, dicari-carinya, dan kalau dijumpanya dibunuhnya, kan? Sangat kejam dia. Kenapa dia bunuhnya? Bagi dia itu halal, orang tersebut halal bagi dia. Karena menurut ajaran agamanya ini yang bagus, benar agama Taurat dia. Ya, Taurat itu benar buat dia. Jadi ini Kristen salah pengikut Yesus, maka dia benci. Ya, ketemu dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Sampai satu kali dia pergi, ya, ke Damsyik. Nah, ini peristiwa yang penting buat anda dan saya, Bapak Ibu, hamba Tuhan. Ketika dia mau mencari kejar-kejar orang-orang Kristen ke Damsyik, di tengah jalan kan kisah para rasul itu mencatat bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat cahaya yang begitu terang mengelilingi dia. Nah, pada saat itu dia dengar suara Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Semua dengar suara itu tapi nggak lihat wajah siapa yang bicara.
cahaya terang itulah yang membuat Saulus ketika melihat cahaya itu, dia turun dari badannya, matanya buta. Siapa engkau Tuhan? Dia tanya kan. Ketika dia bertanya seperti itu, Yesus jawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara lihat, kenapa Yesus katakan itu? Engkau yang menganiaya pengikut atau murid-murid sembah aku? Enggak. Yesus katakan engkau yang menganiaya aku. Betapa di sini Anda tentang sesuatu bahwa Anda begitu dihargai sama Tuhan, dijaga, dikasih Tuhan. Katakan amin. Ya, siapapun yang menganiaya, menyakitimu, mengganggumu, bukan kau yang diganggu karena Yesus, tetapi itu adalah Yesus sendiri yang diganggu di dalam hidup saudara. Jadi jangan khawatir, jangan takut, karena artinya Tuhan yang akan menjadi penolong, pelindung buat hidup Bapak Ibu teman-teman semua sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kita bersyukur saudara. Jadi kalau pikiran kita berpikir, Tuhan kalau kita mengalami gangguan dalam gereja, dalam pelayanan, nggak tahu dia bukan bikin susah saya, tapi dia bikin susah Tuhan saya, Yesus. Ada yang takut. Anda mungkin punya pengajak pelayanan Tuhan yang mengganggu dalam pengembalaanmu. Nggak usah takut Bapak Ibu. Bukan ada yang diganggu, tapi justru dia mengganggu Tuhanmu, amatmu, Yesusmu yang bersembah, yang melayani. Pada kasih Tuhan, mari. Ini adalah momentum. Katakan momentum. Ini waktu kebangkitan gereja Tuhan. Revival akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, pasal inilah peristiwa yang sangat penting kita masuk pada tahun 2022 ini. Kita lihat bagaimana Paulus itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika dia berubah ketemu dengan Tuhan Yesus, ada encounter, ada perjumpaan dengan Yesus, itu yang mengubah hidupnya 180 derajat. Dari penjahat, pembunuh, ya, murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Jadi sekarang dia justru memenangkan jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus. Ya. Tinggal jadi satu kata, hidup adalah Kristus, mati adalah untuk. Saudara bisa bicara seperti itu, berkata seperti itu sebagai hamba Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kita takut karena virus. Saya kena COVID-19 2 kali. Kena Delta, kena Omicron, kena. Padahal ada vaksin loh, saudara. Saya vaksin kan. Beberapa kita ketemu kan waktu vaksin kan. Tapi saya kenal. Tapi OTG ini ada pertolongan Tuhan buat saya. Kena saya positif, tapi OTG nggak rasa apa-apa. Dahsyat Tuhanku. Itu tangan Tuhan. Haleluya. Aku katakan sama teman-teman, nggak usah takut. Yang penting kita sudah berjaga-jaga. Kalau sampai kena juga apa boleh buat kan? Berarti kita seizin Tuhan. Setiap apapun yang Bapak Ibu alami dalam setiap kehidupannya, di dalam Tuhan Yesus kita berjalan dengan Tuhan. Tidak ada kata kebetulan. Tidak ada kata kebetulan dalam setiap perjalanan hidup Bapak Ibu teman-teman sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Semua ada agenda Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi buat saudara dan saya alami, itu pasti ada rencana Tuhan buat hidup saudara dan saya. Untuk apa? Next level, naik tingkat, naik kelas. Kalau Anda nggak pernah ujian sekolah, Anda jadi orang bodoh. Lulus terus, nggak pernah ujian. Bilangnya aja hebatnya buat S1, S2, S3, tapi nggak pernah ujian. Coba Anda tanya sesuatu sama dia, blow on kan? Nggak tahu apa-apa, karena nggak pernah ujian, nggak pernah belajar. Sama ikut Yesus. Kita dibentuk sama Tuhan. Paulus mengalami metamorfosis, berubah dari yang rendah, menengah,
Tapi yang paling hebat dari murid-murid Yesus itu adalah Rasul Paulus. Yesus menginjil Yerusalem, Yudea, Samaria, Israel. Tapi Paulus melebihi Yesus. Dia pergi ke Roma, ke Yunani, Filipi, Tesalonika, Korintus, daratan Eropa. Dia injil semua, berita injil di Eropa. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya! Dari situlah injil tersebar ke seluruh dunia. Karena orang Eropa menjajah atau pergi ke banyak daerah di bumi ini, ke Amerika, Columbus, ke Spanyol, beritakan injil. Ya, beritakan injil ke Afrika, ke Asia, Amerika, Australia, sampailah kabar baik, kabar kesabaran kepada seluruh dunia. Dan inilah waktunya yang pendek buat kita. Karena pas saya bilang seven years, seven months. Kita sudah tahu, berita Injil sudah sampai di seluruh dunia. Kalau Injil keselamatan itu diberitakan kepada seluruh dunia, seluruh makhluk, aku datang segera. Lewat online, pandemi online, ini berita nggak bisa ditutup-tutupin. Semua orang gampang membuka di YouTube kita. Mungkin kalau kita buka YouTube, Pak Salah punya YouTube, gitu. Ibadahnya, Pak Wele punya YouTube, ya Pak Yunus punya YouTube, Pak Julianto punya YouTube-nya. Ibadah, kalau buat dia lihat di grup, wah pada buka-buka ibadah-ibadah, waduh pusing juga ngikutinnya. Artinya itu kan konsumsi buat kita dan juga buat orang luar. Kita ada di Bekasi, orang Amerika bisa lihat. Kita ada di Bekasi, orang Jerman, Eropa bisa lihat YouTube kita, ibadah kita. Afrika bisa lihat. Artinya kabar tentang Yesus sudah sangat gampang dilihat, didengar oleh semua orang. Nah, saudara, makanya kenapa di waktu singkat? Kalau Injil sesamanya sudah diberitakan seluruh makhluk, seluruh orang, seluruh dunia, bumi, aku datang segera. Nah, saudara ingat, saudara, kalau pemulihan segala sesuatu sudah terjadi, aku datang segera. Nah, kalau Indonesia nanti sedang epidemi, saudara, lama-lama mau masker lagi, prokes kita sudah tinggalkan, ini nanti pemulihan. Juga jangan euforia, senang-senang pemulihannya. Ini sedang persiapkan diri karena Tuhan segera datang. Waktunya tambah singkat. Baca Alkitab firman Tuhan. Nah, Paulus sampai ke Tuhan, kita lihat perubahan Paulus. Dia mengalami metamorfosis. Ya. Apa yang dia, bagaimana dia menyikapinya kita saudara? Filipi 3 ayat 10 dan 11. Ya. Filipi 3 ayat 10 Paulus katakan begini. Sikap Paulus ketika dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dia katakan begini, yang kehendaki yang mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bicara kebangkitan, bicara kemenangan, bicara sukacita, semua kita gampang menerimanya. Bicara berkat, siapa yang mengatakan angkat duluan saya, saudara? Siapa yang mau diberkati? Tapi bicara pikul salib, sangkal diri, nah itu loh Tuhan. Dia duluan, saudara. Saya belakangan. Saudara tahu nggak peristiwa salib Yesus mau pikul salib kan jatuh kan karena dia terlalu lemah. Pikul salib nggak kuat kan? Siapa di situ yang disuruh pikul salib Yesus? Simon dari Kirene. Sial nggak Simon? Dia nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Dia baru datang dari luar kota kan? Dia lihat ada rame-rame, ada apa? Orang rame-rame kan? Kalau rame-rame kita tertarik mau lihat. Ada apa sih rame-rame? Kalau kata Yesus lebih pikul salib, dia ngomong di situ. Tentara Romawi suruh dia pegang. Sini. Kamu mau angkat salib Yesus? Tapi kan sial lah, masih mana? Dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba datang suruh pikul salib Yesus. Kadang-kadang kita berkata, kita berpikir, penderitaan buat kita sial. Padahal kan kita hamba Tuhan.
Karena begitu harus menderita. Kita kan banyak salah bicara kemenangan kan. Tapi kita harus mengalami penderitaan juga. Tapi sudah lihat nggak? Apakah Simon siap? Simon dari Kirene? Enggak kan? Akhirnya apa yang terjadi? Namanya sampai hari ini tetap ada tercatat dalam Alkitab Anda dan Alkitab saya. Dikenal oleh seluruh orang. Karena Simon dari Kirene yang pikul salib Yesus untuk membantu Yesus sampai ke bukit Golgota. Katakan amin. Kalau Yesus nggak naik dari bukit Golgota untuk disalib, kita nggak akan terima keselamatan semua. Kalau Yesus tidak mati kan? Karena itu harus dia mati, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa umat manusia dengan darahnya itu. Tidak ada keselamatan tanpa darah Yesus tercurah. Tidak ada. Tidak ada kesembuhan mujizat apabila dengan Yesus menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya. Tidak ada apabila Yesus ada disembuhkan dari sakit penyakit. Saya disembuhkan dari COVID. Ada, tapi karena dia disalib itulah darahnya tercurah, dosa saya diampuni, dosa kalian Anda semua diampuni, dan penyakit pun disembuhkan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini Paulus luar biasa, kita lihat dia teman-teman itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Supaya apa yang dikatakan, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak kasih Tuhan, Anda tidak akan pernah mati selama-lamanya. Ya, yang mati adalah tubuhmu. Dengan baik dia. Ya, oke ya. Jiwa dan rohmu akan tetap hidup selama-lamanya. Hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Hamba-hamba Tuhan, pejabat-pejabat GPI ada di sini, perhatikan baik-baik. Ada jangan lupa itu. Nanti setelah kematian kita akan hidup kembali. Tapi ada dua tempat, surga atau neraka. Maka layani Tuhan, hidup benar-benar dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Ya, pendeta nggak menjamin masuk surga. Ya, Benihim berkata ketika dia sakit mau mati, saudara, Benihim katakan dia dapat penglihatan. Ada banyak orang-orang pun mau masuk penghakiman, pengadilan Kristus. Semua pakai jubah putih-putih ya. Lalu dia lihat situ dia ketakutan ketika sudah sampai di depan, ya berhadapan dengan Yesus begitu. Dia takut saudara. Dia gemetar. Kenapa? Dia bilang, karena yang dia lihat, yang banyak masuk neraka para pendeta. Yang masuk neraka banyak pendeta dan baik pendeta-pendeta. Kenapa bisa pada masuk neraka? Yang tidak tahu lagi kehidupan pendeta seperti apa di dunia ini. Maka jangan jadi pendeta-pendeta palsu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Jadi pendeta yang benar. Seperti Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi contoh teladan yang baik, yang benar, saudara. Sehingga engkau membawa jemaat-jemaat Tuhan, jiwa-jiwa itu kepada surga yang mulia. Ya, kalau pendeta yang nggak benar, jemaatnya nggak benar semua. Betul, saudara lihat ya, gereja yang gembalanya penjina, itu jemaat pengerja-pengerja jadi penjina semua. Pendeta yang pembohong, itu jemaat pengerja pembohong semua. Ya. Ini berita pasrah ya. Amin. Ayo. Kita kebanyakan banyak waktu. Puji Tuhan saya bicara tempat ini kepada sebagian kita yang ada. Karena saya ingin kita semua Kristus mengubah hidup kita. Amin. Tapi temanya itu kan. Kenapa? Nah, saya ambil waktu sedikit ya, Bapak ya. Bagaimana Paulus berubah? Kita tahu dulu deh. Ya. Bukti kesungguhan Paulus ada begini. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Mereka aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya.
Dan aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini penting. Ya. Paulus bisa berubah kenapa? Karena dia mengejar Yesus. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia kejar Yesus sungguh-sungguh. Dan sementara kita banyak yang santai-santai, katanya mau percaya Yesus. Kita santai-santai. Kita sungguh-sungguh bangun hidup kita dengan Tuhan. Kalau Anda mau berubah, bertemu dengan Tuhan, kejar Yesus. Lakukan perintahnya dengan takut dan gentar. Nah, dari situlah Paulus ketemu Yesus. Ya, bahkan dikatakan ayat 13, kalau saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, ya, Filipi 3:13. Bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkannya kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada Tuhan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oh, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh gift, upah. Anda melayani Tuhan, ada upah, ada hadiah. Semua kita ikut Tuhan, ada hadiah, ada upah, ada gift. Itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Itu juga yang mulia. Kekal selama, senang selama. Ya, yang lainnya kita akan tinggalkan. Ya, jadi mari pada kasih Tuhan. Ya, ayat yang ke-15, 16 dengan cepat. Ada Paulus yang terakhir buat kita. Ya, seperti disampaikan ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal, ya, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, kita punya understanding, pengenalan akan Yesus beda-beda. Ya, yang sekolah teologi dan tidak sekolah teologi pasti berbeda-beda. You know? Yang lebih dulu percaya Yesus, yang lambat lebih percaya belakangan juga beda. Tapi itu katakan di sini, ya, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu next, kemudian waktu. Buat kita masing-masing. Tidak ada yang sombong di sini. Anda lebih hebat, saya lebih hebat. Tidak ada semua. Amin. Kita semua sama-sama aja. Karena kita punya pengertian berbeda. Itulah Tuhan ajak kita terus berjalan dengan Tuhan. Sampai tiba waktunya, finish, selesai. Itulah panggilan kita masing-masing. Selesainya dari kita juga beda-beda kan? Nggak bareng-bareng, kecuali kita rapture semua nanti. Tuhan datang di awal-awal. Kita tiba-tiba sekejap berubah dengan Tuhan Yesus. Nah, itu kita rindukan, saudara. Saya rindu sama Tuhan. Tidak usah lewat 2 kali 1 meter. Sebab doa untuk teman-teman yang ada di sini. Kita dapat 2 kali 1 meter, ya. Kita rapture semua. Haleluya. Maka kata-kata tapi baik perhatikan pengertian yang telah kita capai. Kita lanjutkan menuju jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, kita ada di jalan yang benar, ya. Jalan terus sama Tuhan. Kalau hari ini ada di jalan yang tidak benar, bertobat, berbalik ke jalan yang benar. Ini momentum pas, Bapak, Bu, saudara yang saya kasihi, supaya Anda tidak terlambat. Kalau Yesus datang ntar malam, Anda siap berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Kita tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita, karena waktu kita mau bantu berdiri. Bapak Ibu, saya kasihi kita bantu berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus.